Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Anggara dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang mengamankan sistem informasi. Oke, untuk pembahasan pertama ini ada kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang pertama ada keamanan. Keamanan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah, perubahan, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Tujuan utama dari keamanan itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disimpan dan ditransmisikan secara digital aman dari ancaman seperti malware, hacker, dan akses yang tidak sah. Nah, beberapa praktik keamanan yang umum dilakukan diantaranya adalah enkripsi data, firewall, antivirus, patching sistem, penggunaan kata sandi yang kuat, serta pelatihan dan kesadaran penggunaan. Lalu yang kedua ini ada kontrol. Kontrol adalah metode kebijakan dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, keakuratan dan keandalan catatannya, dan juga kepatuhan operasional terhadap standar manajemen. Tujuan utama dari kontrol itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa akses ke informasi dan teknologi dibatasi hanya pada orang yang memiliki hak akses untuk meminimalisir resiko penggunaan yang salah atau penyalahgunaan informasi. Nah, beberapa contoh kontrol yang umum dilakukan diantaranya adalah kebijakan akses pengguna, audit log, backup dan recovery, serta monitoring jaringan. Lalu yang selanjutnya ini mengapa sistem rentang? Jadi sistem ini rentang terhadap serangan karena sistem yang kompleks dan terhubung dengan jaringan rentang terhadap berbagai jenis ancaman dan serangan, termasuk malware, hacker, serangan denial of service atau DOS, dan juga serangan cyber lainnya. Nah, ketika sejumlah besar data disimpan dalam bentuk elektronik, mereka akan rentang terhadap lebih banyak jenis ancaman daripada ketika ada dalam bentuk manual. Potensi akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau penipuan tidak terbatas pada suatu lokasi, tetapi dapat terjadi di setiap akses dalam jaringannya. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada kerentangan internet. Jadi kerentangan internet atau internet vulnerability adalah kelemahan atau kekurangan dalam infrastruktur dan teknologi internet yang memungkinkan terjadinya serangan atau akses yang tidak sah ke data dan sistem yang terhubung dengan jaringan. Jadi jaringan publik yang besar seperti internet lebih rentang daripada jaringan internet karena secara virtual terbuka untuk siapa saja. Nah, internet sangat besar sehingga mereka dapat memiliki dampak yang sangat luas. Misalnya aja akses WiFi publik yang ada di tempat keramaian maka akan lebih rentang daripada jaringan pribadi. Yang selanjutnya ini ada tantangan keamanan nirkabel. Tantangan keamanan nirkabel adalah masalah keamanan yang terkait dengan penggunaan jaringan nirkabel. Enskripsi yang lemah dalam algoritma yang digunakan dalam jaringan nirkabel dapat memungkinkan penyerang untuk membaca data yang dikirim atau bahkan mengakses jaringan secara luas. Identitas palsu akan menyebabkan penyerang dapat membuat identitas palsu untuk mengelabui pengguna dan juga meminta mereka untuk memasukkan informasi pribadi. Hal ini dapat memungkinkan penyerang untuk mengakses jaringan tanpa oto- otesi- otorisasi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada perangkat lunak berbahaya. Program perangkat lunak berbahaya disebut juga sebagai malware, yang mana hal ini adalah istilah yang lebih luas yang mencakup semua jenis program berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengganggu sistem komputer. Nah, malware ini dapat berupa virus, worm, trojan, spyware, hardware, dan sebagainya. Malware ini dapat mengumpulkan informasi pribadi pengguna
mencuri kata sandi, atau bahkan mengambil kendali sistem komputer. Sementara itu, virus komputer adalah jenis malware yang menyebar melalui file yang terinfeksi dan menempel pada file lain ketika file tersebut dieksekusi atau dibuka. Nah, virus komputer ini dapat merusak atau mengubah data pada komputer, lalu memblokir akses ke sistem atau bahkan mengambil alih dari komputer. Virus sendiri juga dapat menyebar ke komputer melalui file yang terinfeksi yang dibagikan melalui jaringan atau media penyimpanan internal. Jadi, malware dan virus komputer adalah program yang dirancang untuk merusak dan mengganggu sistem komputer. Untuk pembahasan selanjutnya ini ada hacker dan juga computer crime. Hacker adalah individu yang menggunakan keterampilan teknis dan pengetahuan tentang komputer untuk memecahkan masalah atau menemukan kelemahan dalam sistem. Sedangkan cracker sendiri adalah hacker yang menggunakan keterampilan mereka untuk melakukan kejahatan komputer, seperti mencuri data, mengubah data, merusak sistem, atau bahkan melakukan serangan terhadap sistem. Lalu di sini juga ada spoofing dan sniping. Spoofing sendiri adalah ketika seorang penyerang memalsukan identitas atau alamat IP untuk mengakses sistem atau jaringan dengan cara yang tidak sah. Contoh dari spoofing itu sendiri adalah email spoofing, yang mana penyerang menggunakan alamat email palsu untuk mengirim email palsu yang tampak seperti aslinya, yang mana penyerang akan memasukkan alamat MAC untuk memperoleh akses yang tidak sah ke jaringan. Sedangkan sniffer sendiri adalah jenis program penyadapan yang memonitor informasi di jaringan, memungkinkan peretas mencuri informasi yang berjalan melalui jaringan, termasuk pesan email, file perusahaan, dan laporan rahasia. Sniffing sendiri dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, tetapi umumnya melibatkan pengguna perangkat khusus untuk memantau lalu lintas jaringan atau memanfaatkan kelemahan dalam protokol jaringan untuk memperoleh akses data. Lalu di sini juga ada serangan denial of service. Serangan denial of service adalah serangan keamanan jaringan yang bertujuan untuk menghentikan atau menonaktifkan sumber daya jaringan atau sistem komputer sehingga tidak dapat digunakan oleh penggunaan yang sah. Serangan DOS dapat dilakukan dengan mengirimkan sejumlah besar lalu lintas jaringan yang tidak diperlukan ke sumber jaringan, lalu membanjiri sumber daya dengan permintaan yang tidak sah, atau memanfaatkan kelemahan dalam protokol jaringan perangkat lunak. Yang selanjutnya ini ada komputer crime dan pencurian data. Komputer. Jadi komputer crime sendiri adalah kejahatan komputer yang didefinisikan sebagai setiap pelanggaran hukum pidana yang melibatkan pengetahuan teknologi komputer untuk perbuatan penyelidikan atau penuntunan mereka. Sedangkan pencurian identitas itu adalah suatu kejahatan di mana seseorang menggunakan informasi pribadi orang lain secara ilegal untuk tujuan penipuan atau pengambilan keuntungan secara finansial. Nah, informasi pribadi yang biasanya dicuri itu nama lengkap, tanggal lahir, nomor kartu kredit, nomor paspor, nomor identitas nasional, dan juga nomor telepon. Nah, pencurian identitas ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menjebak seseorang untuk memberikan informasi pribadi mereka melalui email phishing atau pesan teks, mengakses informasi pribadi dari jaringan komputer yang tidak aman, lalu mencuri dokumen atau surat kabar yang berisi informasi pribadi, atau mencuri kartu kredit mereka. Nah, salah satu yang populer dari phishing adalah suatu bentuk penipuan yang dilakukan dengan mengirim email palsu atau pesan teks kepada seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi pribadi, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau nomor identitas nasional. Pesan tersebut seringkali terlihat seperti pesan yang sah
dari perusahaan atau organisasi yang terkenal seperti bank, layanan keuangan, atau situs web perbelanjaan online. Evil Twins dan Farming adalah jenis serangan keamanan dan dalam dunia teknologi informasi yang sering digunakan dalam praktik phishing dan pencurian identitas. Nah, Evil Twins sendiri adalah serangan di mana penyerang menciptakan titik akses nirkabel palsu dengan nama yang sama dengan titik akses yang sah. Penyerang mencoba menipu pengguna dengan jaringan Wi-Fi palsu yang mirip dengan jaringan Wi-Fi yang sebenarnya digunakan oleh pengguna, sedangkan farming adalah serangan di mana penyerang mencoba untuk mengarahkan korban di situs web palsu yang telah dipalsukan. Nah, tanpa pengguna yang menyadarinya, seringkali ini dilakukan dengan memanipulasi service DNS-nya atau domain name system dengan mengirim email yang menyerupai email asli dari sebuah situs web tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya ini ada ancaman global, cyber terrorism, dan cyber warfare. Jadi cyber terrorism ini merujuk pada serangan cyber yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan atau mengganggu fungsi pemerintahan dan masyarakat. Cyber teroris menggunakan teknologi informasi untuk merusak atau mengganggu infrastruktur penting seperti sistem keamanan, jaringan komunikasi, sistem keuangan, dan lain-lainnya. Nah, serangan cyber ini bisa dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki motivasi politik, ideologis, atau kepentingan finansial. Sementara itu, cyberware adalah konflik militer yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan jaringan komputer untuk melakukan serangan dan pertahanan. Nah, serangan cyber di dalam konflik ini biasanya mencakup pengacauan sistem keamanan, penghancuran infrastruktur yang penting. Negara-negara yang terlibat dalam cyberware ini biasanya memiliki kemampuan teknologi yang canggih dan juga melibatkan personel militer dan sipil yang terlatih secara khusus. Lalu di sini juga ada penipuan klik atau click fraud, yang mana hal ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh penipu untuk menghasilkan penghasilan dengan cara menipu sistem periklanan digital dengan mengklik iklan secara berulang-ulang tanpa memiliki minat atau kebutuhan produk pada layanan yang ditawarkan. Nah, program iklanan yang berbayar per klik seperti Google AdSense atau layanan iklan sosial media seperti Facebook Ads. Untuk pembahasan selanjutnya ini ada ancaman militer pada ancaman internal pada karyawan, maaf. Jadi karyawan adalah sumber ancaman internal yang signifikan bagi keamanan sistem dan data. Karyawan yang tidak memiliki pengalaman atau kurang terlatih dapat membuat kesalahan, dapat merusak sistem atau menyebabkan kebocoran data. Nah, karyawan yang tidak sadar akan risiko keamanan cyber dapat secara tidak sengaja membuka pintu bagi serangan cyber seperti membuka email phishing atau menginstal perangkat lunak yang tidak sah, yang mana hal ini disebut dengan rekayasa sosial. Untuk pembahasan selanjutnya ini ada kerentanan perangkat lunak. Jadi kerentanan perangkat lunak adalah kelemahan atau celah dalam suatu program komputer yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk memperoleh akses atau melakukan tindakan yang tidak sah pada sistem atau data. Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya bug tersembunyi atau cacat program kode. Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerentanan perangkat lunak antara lain kekurangan program yang buruk, lalu kekurangan pengujian keamanan, kekurangan pembaharuan, serta serangan berbasis jaringan. Nah, kerentanan perangkat lunak ini dapat menyebabkan dampak yang signifikan bagi organisasi atau individu, seperti pencurian data, penyalahgunaan informasi, atau pengambil alihan sistem. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi resiko kerentanan perangkat lunak.
Yang selanjutnya ini adalah nilai bisnis dari sisi keamanan dan pengendalian. Yang selanjutnya ini ada persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen rekaman elektronik. Jadi manajemen rekaman elektronik atau electronic record management diatur oleh berbagai persyaratan hukum. Untuk pembahasan selanjutnya ini ada persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen rekaman elektronik. Jadi manajemen rekaman elektronik atau electronic record management diatur oleh berbagai persyaratan hukum dan peraturan baik di tingkatan nasional ataupun internasional seperti peraturan hukum tentang Sarbanes-Oxley Act atau SOX yang mana undang-undang federal yang ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2002. Undang-undang ini diberlakukan sebagai respon terhadap skandal keuangan besar pada tahun 2000-an, terutama skandal Enron dan WorldCom. SOX diberlakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan publik, serta melindungi investor dari kecurangan akuntansi dan tindakan ilegal lainnya yang memungkinkan dilakukan oleh perusahaan. Nah, contohnya itu sendiri adalah perusahaan publik yang mana jenis perusahaan yang menjual saham atau sekuritas lainnya kepada masyarakat umum melalui pasar modal atau bursa saham. Saat menjual saham, perusahaan tersebut akan menerima dana dari investor sebagai modal untuk pengembangan bisnisnya. Em, Sarbanes-Oxley pada dasarnya adalah tentang memastikan bahwa pengendalian internal ada untuk mengatur pembuatan dan dokumen informasi dalam laporan keuangan, karena sistem informasi ini digunakan untuk menghasilkan atau menyimpan data. Nah, peraturan tersebut akan mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan keamanan sistem informasi dan kontrol lain yang dipergunakan untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan keakuratan data mereka. Jadi, SOC ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan publik, serta memperkuat akuntabilitas perusahaan dan juga mendorong praktik bisnis yang lebih oke. SOX juga memberikan sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar undang-undang tersebut, termasuk denda dan hukuman pidana. SOX telah menjadi pedoman untuk praktik bisnis yang lebih baik di Amerika Serikat dan dianggap sebagai undang-undang yang sangat penting dalam mengatur perusahaan publik di negara tersebut. Oke, yang selanjutnya ini ada bukti elektronik dan forensik komputer. Jadi bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Hal ini termasuk informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi seperti file, dokumen, email, pesan instan, rekaman suara dan video, serta data yang tersimpan dalam basis data. Nah, dalam kasus hukum, biasanya bukti elektronik ini digunakan untuk membuktikan identitas, lokasi, waktu, dan tindakan seseorang, serta untuk memperkuat atau menolak tuduhan dari hukum.
Sedangkan forensik komputer adalah cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan investigasi, analisis, dan juga presentasi bukti elektronik yang ditemukan pada perangkat digital seperti komputer, laptop, ponsel, tablet, dan perangkat penyimpanan lainnya. Tujuan dari forensik komputer sendiri adalah untuk mengumpulkan dan juga menganalisis bukti elektronik yang dapat digunakan untuk memperkuat atau menolak klaim atau tuduhan dalam proses hukum. Nah, di sini juga ada beberapa forensik komputer yang dilakukan jika berkaitan dengan masalah-masalah di bawah ini, seperti memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas bukti, lalu menyimpan dan menangani data elektronik yang dipulihkan dengan aman, lalu menemukan informasi yang penting dalam volume yang besar dalam elektronik, dan juga menyajikan informasi ke pengadilan. Untuk pembahasan selanjutnya ini ada menetapkan kerangka kerja untuk keamanan dan kontrol. Oke, jadi pembahasan pertamanya itu kontrol sistem informasi yang terbagi menjadi dua, yaitu kontrol umum dan kontrol aplikasi. Untuk kontrol umum sendiri adalah tindakan pengamanan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi ini dicapai dengan efektif dan efisien, sambil memastikan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan juga peraturan yang berlaku. Jadi kontrol umum ini juga biasanya dikenal sebagai kontrol manajemen atau kontrol internal, yang mana tujuan dari kontrol umum sendiri adalah untuk melindungi aset perusahaan, mencegah kecurangan, meningkatkan akurasi dan juga keandalan informasi keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan juga kebijakan yang berlaku, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Yang meliputi kontrol umum ini biasanya kontrol perangkat lunak, kontrol perangkat fisik, kontrol perangkat operasional komputer, kontrol keamanan data, lalu juga ada kontrol atas implementasi proses sistem dan juga kontrol administrasi. Sedangkan untuk kontrol aplikasi sendiri adalah tindakan pengamanan yang dilakukan pada aplikasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut ini dapat beroperasi dengan aman dan juga efektif sesuai dengan tujuan dan kebijakan dari organisasi tersebut. Nah, kontrol aplikasi ini dapat mencakup tindakan pencegahan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pengaturan hak akses pengguna, enkripsi data, dan juga penggunaan sertifikat digital. Nah, kontrol aplikasi ini juga dapat mencakup tindakan deteksi dan juga tanggapan seperti pemantauan aktivitas pengguna, pelacakan, dan juga pelaporan serta juga pemulihan data serangan. Nah, kontrol aplikasi ini juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kontrol input, kontrol proses, dan juga kontrol output. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada penilaian risiko atau risk assessment, yang mana hal ini adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengukur risiko yang memungkinkan timbul dalam suatu aktivitas atau situasi tertentu.
Nah, penilaian resiko ini dilakukan untuk memahami tingkat resiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan atau mitigasi yang tepat untuk mengurangi resiko tersebut. Nah, penilaian risiko ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui aset mana yang sekiranya memerlukan perlindungan dan juga rentang dari rangkaian kontrol yang paling hemat biaya untuk melindungi asetnya. Penilaian risiko ini sangat penting dalam pengelolaan risiko organisasi karena dapat membantu organisasi dalam memahami risiko dan juga mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Kan sih? Nah, dengan melakukan penilaian risiko secara teratur, organisasi dapat memastikan bahwa pengelolaan risiko tersebut ditingkatkan dan juga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang lebih efektif. Untuk yang selanjutnya ini ada contoh penilaian risiko. Jadi ada beberapa contoh sederhana dari penilaian risiko seperti identifikasi risiko yang mana hal ini sebuah perusahaan memiliki data sensitif pelanggan yang disimpan dalam database yang mana kemungkinan terjadinya risiko adalah pencurian data dengan pihak yang tidak berwenang. Lalu contoh lainnya ini ada evaluasi risiko yang mana memungkinkan terjadinya resiko yang cukup tinggi karena database pelanggan mengandung informasi penting yang bisa menarik perhatian para penjahat cyber. Dampaknya ini bisa sangat besar karena bisa merusak reputasi perusahaan, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan juga berpotensi menyebabkan kerugian finansial. Lalu ada contoh lainnya ini mengukur resiko, yang mana resiko tersebut memiliki kemungkinan yang tinggi dan berdampak besar sehingga tingkat resikonya bisa dianggap paling tinggi. Jadi dalam contoh ini penilaian resiko membantu perusahaan untuk memahami resiko yang dihadapi dan juga mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi resiko. Dengan melakukan tindakan mitigasi, perusahaan dapat meningkatkan keamanan data dan meminimalkan dampak yang mungkin terjadi jika resiko-resiko tersebut terjadi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada kebijakan keamanan. Keamanan adalah seperangkat aturan, prosedur, dan juga praktik yang dirancang untuk melindungi aset dan juga informasi organisasi dari ancaman keamanan. Tujuannya itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa informasi organisasi ini aman, terlindungi, dan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki hak untuk melakukannya. Kebijakan keamanan ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan fisik, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, dan keamanan data. Nah, kebijakan keamanan ini juga mencakup ketentuan untuk manajemen identitas yang terdiri dari proses bisnis dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pengguna yang valid dari sistem dan mengendalikan akses mereka ke sumber daya internal. Oke, di sini ada contoh kebijakan keamanan pada perusahaan Unilever. Jadi kebijakan keamanan yang diterapkan oleh PT Unilever mewajibkan setiap karyawannya ini untuk menggunakan perangkat yang ditentukan oleh perusahaan dan juga menggunakan kata sandi atau metode identifikasi lainnya saat masuk ke jaringan perusahaan. Yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan. Aja. Azan. Banyak Apaan sih ngapain? biar apa biar ada teman sih.
Masih lama nggak sih? Belum. Eh, Ngapain sih? Mau ngapain? Situ nonton. nggak ada kemarin. Lo ono di luar apaan gitu? Gimana? Masih lama nggak sih? Gimana mau lanjut? Iya kan aku nanya dulu. Selama. Kira-kira Apa? kenapa kan? Orang bagus. Oh, iya. Dan privasi data perusahaan. Hal ini akan mengurangi resiko kebocoran informasi serta mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat ini, PT Unilever dapat meminimalisir kerentangan sistem dan juga memastikan bahwa data perusahaan itu aman dan terlindungi. Selain itu juga kebijakan kebijakan keamanan ini akan membantu perusahaan untuk memenuhi standar dan peraturan keamanan yang berlaku di industri mereka. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan keberlanjutan bisnis. Jadi perencanaan pemulihan bencana atau Disaster Recovery Planning atau DRP adalah strategi untuk memulihkan sistem informasi yang terdampak bencana alam atau kejadian yang tidak terduga lainnya seperti serangan cyber atau kerusakan peralatan. Tujuan utama dari DPRP ini adalah memulihkan layanan IT dan sistem informasi dalam waktu yang singkat agar bisnis dapat beroperasi kembali dengan normal. DRP ini melibatkan perencanaan, pengujian, dan dokumentasi prosedur untuk memulihkan sistem informasi, termasuk backup data dan rencana untuk pemulihan jaringan sistem. Nah, sementara itu, perencanaan keberlanjutan bisnis atau business continuity planning atau disingkat juga dengan BCP adalah proses merancang dan mengimplementasikan rencana untuk memastikan keberlangsungan operasional bisnis di saat bencana atau gangguan yang serius. BCP ini mencakup perencanaan dan perorganisasian operasi bisnis agar dapat berjalan dengan lancar selama bencana atau situasi yang tak terduga. Oke, jadi di sini manajemen bisnis dan spesialis teknologi informasi perlu bekerja sama dalam perencanaan pemulihan bencana karena keduanya ini saling berkaitan dan berdampak secara pada keberlangsungan bisnis. Dalam kerjasama antara manajemen bisnis dan spesialis teknologi informasi, perusahaan dapat memastikan bahwa rencana pemulihan bencana dan keberlanjutan bisnis ini tidak hanya efektif dan efisien, tapi juga dapat dilaksanakan dengan baik saat dibutuhkan. Nah, jadi keduanya ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan melindungi informasi penting selama bencana atau kejadian yang tak terduga lainnya. DRP dan BCP ini harus dilakukan secara terus-menerus dan direvisi secara berkala agar efektivitasnya dalam menghadapi resiko yang semakin berkembang. Oke, jadi pembahasan selanjutnya ini ada peran audit. Peran audit yaitu untuk memeriksa keamanan suatu perusahaan secara keseluruhan dan juga
kontrol yang mengatur sistem informasi. Auditor harus menelusuri dan juga menguji alur transaksi sampel melalui sistem dengan menggunakan perangkat lunak audit otomatis. Nah, audit sendiri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan integritas sistem informasi di dalam perusahaan. Jadi, audit ini dapat membantu mengevaluasi dan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem informasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas sistem. Dalam hal keamanan informasi, auditor akan memeriksa kebijakan dan prosedur keamanan yang ada, serta mengevaluasi keefektivitasan kontrol keamanan yang ditetapkan, serta melakukan tes penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem. Oke, bisa dilihat gambar tersebut ini menjelaskan mengenai daftar auditor sampel kelemahan kontrol untuk sistem pinjaman. Jadi bagian ini berfungsi untuk memberitahu manajemen tentang kelemahan dan tanggapan manajemen. Daftar auditor sampel kelemahan kontrol untuk sistem pinjaman sendiri itu adalah daftar yang digunakan oleh auditor untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian yang terkait dengan proses pemberian pinjaman. Jadi auditor ini akan menggunakan daftar ini sebagai panduan untuk melakukan audit dan mengevaluasi apakah kontrol yang ada ini sudah efektif dalam mengelola risiko yang terkait sistem pinjaman. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada teknologi dan alat untuk melindungi sumber daya informasi. Untuk pembahasan pertamanya ini ada manajemen identitas dan autentikasi. Autentikasi merupakan proses identifikasi pengguna, di mana seseorang yang memiliki akses sistem adalah seorang yang sesuai seperti yang dinyatakan. Jadi autentikasi atau authentication adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna dengan meminta pengguna untuk memberikan bukti autentikasi seperti kata sandi, PIN, sidik jari, kartu akses, atau faktor autentikasi lainnya. Nah, autentikasi ini akan memastikan bahwa pengguna yang mencoba mengakses sistem atau sumber daya adalah orang yang sebenarnya memiliki hak akses yang sah. Lalu di sini ada token smart card dan juga autentikasi biometrik.
Untuk token sendiri adalah perangkat fisik seperti gadget kecil yang digunakan untuk menghasilkan kode unik yang berfungsi sebagai faktor autentikasi. Nah, token ini dapat berupa token hardware fisik yang digunakan untuk menghasilkan kode sekali pakai atau one time code atau token software yang diinstal di perangkat pengguna seperti aplikasi di handphone. Nah, pengguna ini harus memasukkan kode yang dihasilkan oleh token untuk memverifikasi identitas mereka saat melakukan proses autentikasi. Sedangkan smart card sendiri atau kartu pintar adalah kartu kecil yang dilengkapi dengan sirkuit yang terintegrasi, yang mana hal ini dapat menyimpan dan memproses data. Kartu ini biasanya digunakan untuk menyimpan kunci inskripsi, serta sertifikat digital atau informasi identitas pengguna. Untuk melakukan autentikasi, pengguna harus memasukkan kartu smart card ini ke dalam pembaca kartu yang sesuai, lalu memasukkan PIN atau melakukan proses autentikasi tambahan yang diperlukan. Sedangkan yang terakhir ini ada autentikasi biometrik, yang mana menggunakan sistem yang membaca dan menginterpretasikan ciri-ciri individu manusia. Jadi autentikasi biometrik ini melibatkan penggunaan karakteristik fisik atau perilaku unik pengguna untuk memverifikasi identitas mereka. Nah, contoh dari biometrik yang umum digunakan itu adalah pemindai sidik jari, lalu juga pemindai wajah, pemindai iris mata, atau pengenalan suara. Jadi dalam proses autentikasi biometrik ini, perangkat akan membandingkan data biometrik yang diambil dengan data yang terdaftar sebelumnya untuk memverifikasi identitas pengguna. Yang selanjutnya ini ada firewall, sistem deteksi instruksi, dan juga perangkat lunak antivirus. Firewall sendiri adalah kombinasi perangkat keras dan juga perangkat lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan untuk masuk dan keluar. Jadi biasanya ini ditempatkan di antara jaringan internal pribadi organisasi dan juga jaringan eksternal yang tidak terpercaya seperti internet. Nah, fungsi utama dari firewall sendiri adalah memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan komputer, serta menerapkan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Firewall ini bertindak sebagai penghalang antara jaringan internet internal, misalnya aja jaringan perusahaan dan juga jaringan eksternal seperti jaringan internet, untuk mengontrol aliran data berdasarkan aturan dan juga kebijakan yang telah ditetapkan. Firewall ini adalah sebuah sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang datang dari luar, seperti serangan hacker, malware, atau upaya yang tidak sah untuk mengakses atau merusak data yang ada pada jaringan. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar dari firewall perusahaan. Jadi firewall ini biasanya ditempatkan di antara jaringan pribadi perusahaan dan juga internet publik atau jaringan lainnya yang tidak dipercaya untuk melindungi dari lalu lintas yang tidak sah. Untuk keuntungan dari menggunakan firewall itu sendiri adalah yang pertama dapat melindungi jaringan dari serangan, karena firewall ini dapat memblokir serangan dari luar seperti virus, malware, dan juga serangan DOS atau denial of service. Lalu untuk keuntungan kedua ini ada kontrol akses ke jaringan, yang mana firewall ini dapat mengontrol akses dari jaringan yang dari luar sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses jaringan ke internet. Serta keuntungan ketiga ini dapat meningkatkan kinerja jaringan.
Karena firewall ini dapat membantu meminimalkan lalu lintas data yang tidak diperlukan dan juga meningkatkan kinerja jaringan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada sistem deteksi instruksi atau instruction detection system, yang mana hal ini adalah sebuah sistem keamanan yang digunakan untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan pada jaringan komputer. Sistem deteksi instruksi ini bekerja dengan menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan dan juga membandingkan dengan pola-pola yang telah ditentukan. Sistem deteksi instruksi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada host-based IDS yang digunakan untuk mengamati aktivitas pada perusahaan seperti sistem operasi, server, atau host individual, dan juga ada network-based IDS yang mana digunakan untuk mengamati aktivitas pada jaringan secara keseluruhan. Lalu di sini juga ada perangkat lunak, antivirus, dan anti-spyware. Jadi perangkat lunak antivirus mencegah lalu mendeteksi dan juga menghapus malware termasuk virus komputer seperti worm komputer, trojan horse, spyware, dan juga adware. Namun sebagian besar perangkat lunak antivirus ini hanya efektif melawan malware yang sudah dikenal saat perangkat lunak tersebut dibuat. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada sistem manajemen ancaman terpadu. Sistem manajemen ancaman terpadu ini ada pendekatan komprehensif dalam mengelola dan juga merespon ancaman keamanan komputer yang beragam. Nah, sistem ini mengintegrasikan berbagai komponen dan juga teknologi keamanan untuk mendeteksi, mencegah, mengidentifikasi, dan merespon ancaman yang ada atau bahkan baru muncul sekalipun. Nah, vendor keamanan ini akan menggabungkan berbagai alat keamanan menjadi satu alat, termasuk firewall, jaringan pribadi virtual, sistem deteksi instruksi, dan juga pemfilteran konten web. Pada perangkat lunak anti-spy yang dimaksud untuk membantu bisnis mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada mengamankan jaringan nirkabel. Jadi mengamankan jaringan nirkabel atau wireless network merupakan langkah penting untuk melindungi akses dan juga data yang dikirim melalui jaringan tersebut. Nah, standar keamanan awal yang dikembangkan oleh Wi-Fi ini disebut dengan Wired Equivalent Privacy atau WIP, yang mana tidak terlalu efektif karena kunci ekskripsinya ini terlalu relatif untuk mudah diretas.
Nah, perusahaan ini dapat lebih meningkatkan keamanan Wi-Fi mereka dengan menggunakan kebersamaan dengan teknologi jaringan pribadi virtual atau VPN saat mengakses data internal perusahaan. Selanjutnya ini ada enkripsi dan juga infrastruktur kunci publik. Enkripsi ini adalah proses untuk mengubah teks atau data biasa menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan juga pengirim yang akan dituju. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada metode mengenkripsi lalu lintas jaringan di web. Yang pertama ini ada Secure Socket Layer atau SSL. SSL ini adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengamankan transmisi data melalui jaringan internet dengan menggunakan teknologi enkripsi. SSL ini bekerja dengan cara mengenskripsi data yang dikirim dari server ke browser sehingga data tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, SSL ini juga menggunakan sertifikat digital untuk memverifikasi identitas server dan juga memastikan bahwa data yang dikirim ke server itu benar. Lalu yang selanjutnya ini ada Secure Hypertext Transfer Protocol atau SHTTP. Yang mana hal ini adalah protokol keamanan yang serupa dengan SSL, namun dirancang untuk melindungi data individual atau file, bukan seluruh koneksi web seperti yang dilakukan oleh SSL. Jadi SHTTP ini menggunakan enkripsi untuk mengamankan data yang dikirim dari browser ke server. Nah, jadi tidak perlu jadi hal ini akan memerlukan sertifikat digital untuk memverifikasi identitas server. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini ada alternatif metode enkripsi. Yang pertama ini ada enkripsi kunci simetris. Enkripsi kunci simetris adalah metode enkripsi data yang menggunakan satu kunci enkripsi yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsikan data, yang mana pesan yang dienkripsi ini akan dikunci dengan hanya menggunakan kunci yang sama. Jadi dalam enkripsi kunci simetris ini, algoritma enkripsi dan juga deskripsi menggunakan kunci yang sama, yang mana bisa disebut juga dengan kunci rahasia atau kunci simetris. Jadi kunci simetris dapat berupa angka, huruf, atau kombinasi dari keduanya. Dalam proses enkripsi ini, kunci simetris dapat digunakan untuk mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang sama. Sedangkan di sini juga ada enkripsi kunci publik, yang mana hal ini dimaksud untuk metode enkripsi data yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan juga kunci private untuk mendeskripsikan data. Nah, jadi kunci publik ini dapat dibagi menjadi dibagikan secara publik, sedangkan kunci private hanya dijaga kerahasiaannya oleh pemilik kunci. Dalam enkripsi kunci publik, algoritma enkripsi ini menggunakan kunci publik untuk mengenkripsi data, sedangkan algoritma deskripsi menggunakan kunci private untuk mendeskripsikan data. Jadi kunci publik dan kunci private merupakan sepasang kunci yang saling terkait, yang mana data yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat dideskripsikan dengan kunci private yang sama.
Yang selanjutnya ini bisa dilihat ada gambar dari enskripsi kunci publik. Nah, untuk proses enskripsi publik sendiri ini dimulai dengan pembuatan sepasang kunci enskripsi yang terdiri dari kunci publik dan kunci private, yang mana kunci publik ini dapat dibagikan secara bebas ke publik, sedangkan kunci private hanya disimpan secara aman. Lalu proses selanjutnya ini setelah sepasang kunci dibuat, maka data yang ingin dienkripsi akan dikirim ke penerima. Tetapi sebelum dikirim, data tersebut akan dienkripsikan dengan kunci publik penerima. Lalu setelah data dienkripsikan diterima oleh penerima, data tersebut hanya dapat dideskripsikan menggunakan kunci private yang hanya dimiliki oleh penerima. Lalu untuk alur selanjutnya ini akan diverifikasi tanda tangan digitalnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada sertifikat digital. Sertifikat digital adalah file data yang digunakan untuk menetapkan identitas pengguna dan juga aset elektronik untuk perlindungan transaksi online. Jadi, sertifikat digital ini adalah file elektronik yang digunakan untuk mengautentikasi identitas entitas seperti organisasi, individu, atau perangkat dalam lingkungan komputer. Nah, sertifikat digital ini akan mengandung informasi yang terkait dengan identitas tersebut, termasuk nama entitas, kunci publik, tanda tangan digital, dan juga informasi lain yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikat yang terpercaya. Lalu di sini bisa dilihat ada gambar dari sertifikat digital. Jadi sertifikat digital ini dapat membantu menetapkan identitas orang atau aset elektronik. Lalu untuk juga melindungi transaksi online dengan menyediakan komunikasi online yang aman dan terenkripsi. Jadi sertifikat digital ini juga memainkan peran penting dalam menetapkan identitas orang atau aset elektronik dalam lingkungan digital. Dengan menggunakan teknologi seperti kriptografi, sertifikat digital ini akan memungkinkan komunikasi online yang aman dan juga terenkripsi antara pihak yang terlibat dan juga yang bertransaksi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada masalah keamanan untuk cloud computing dan juga platform digital mobile. Yang pertama ini ada keamanan di cloud. Jadi saat pemrosesan dilakukan di cloud, akuntabilitas dan juga tanggung jawab untuk melindungi data sensitif tetap berada di tangan perusahaan yang memiliki data tersebut. Nah, untuk menghemat uang dan juga menjaga biaya tetap rendah, penyedia cloud computing seringkali mendistribusikan pekerjaan ke pusat data di seluruh dunia, tempat di mana pekerja dapat diselesaikan dengan paling efisien. Sifat cloud computing ini yang mana akan membuatnya sulit untuk melacak aktivitas yang tidak sah. Hampir semua penyedia cloud computing ini menggunakan enkripsi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ini ada mengamankan platform seluler. Jadi jika perangkat seluler menjalankan banyak fungsi komputer, mereka perlu diamankan seperti desktop dan juga laptop yang dari ancaman malware, pencurian, kehilangan yang tidak disengaja, akses yang tidak sah, dan juga upaya peretasan. Nah, perangkat seluler yang mengakses dan juga data perusahaan yang memerlukan pelindungan khusus, maka pengguna cloud perlu mengkonfirmasi bahwa di mana data tersebut ini akan disimpan. Dengan begitu, mereka akan dilindungi pada tingkat yang memenuhi persyaratan perusahaan mereka. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.